nilai yang di bawah yang tidak perlu dihargai lagi atas sikap-sikap Rasman terhadap kewibawaan seorang advokat. Karena dia bukan advokat. Ini kegigihan seseorang Benar. mempertahankan suatu indikasi kejahatan bahwa ini benar. Padahal ini sudah jelas-jelas semua institusi yang berkewenangan terhadap itu sudah mengatakan bahwa itu tidak ada di pangkalan data. Kau siapa? Iya. Kewenangan apa yang diberikan oleh negara kepada kau untuk menyatakan bahwa yang kau punya benar? Itu kan pembohongan publik. Ada kewenangan yang didelegasikan ke panitia. Oke. Termasuk ketua panitianya Saudara Egy Sujana. Dari lantai 45 Rumah Uya, 3, 2, 1, close the hordeng. Pak Apollos cara bunga. Iya Pak Uya. Ya, sebagai sekjen dari KAI. Iya. Pimpinan Ibu Mia Lubis. Iya. Organisasi advokat KAI yang kemarin memecat Rasman Arif Nasution dengan tidak hormat. Iya. Dan Pak Apollos juga dibawa-bawa sama Pak Rasman namanya. Iya. Sama Rasman. Iya. Yang bilang katanya Pak Apollos ini adalah oknum. Iya, aktor intelektual. Aktor intelektual yang diduga bermain untuk memecat saudara Rasman. Iya. Betul Pak ya? Sampai dibilang sama Rasman katanya ini mau perlu ditindaklanjuti. Iya. Perlu harus mengundurkan diri. Kita lihat videonya nih. Iya. Rasman yang ngomong ya. Nah Pak, emang Bapak bener aktor intelektualnya yang memecat Rasman? Sebenarnya saya tidak tahu keberadaan identitas orang ini. Iya. Identitas si Rasman ini mengenai yang berhubungan dengan dokumen-dokumen advokat. Iya. Tetapi berkembang di luar, tiba-tiba kok ada berita itu. Iya. Nah, karena ada berita itu yang menuduh saya sebagai aktor intelektual mengenai apa, sementara saya merasa tidak pernah melakukan hal-hal indikasi kejahatan gitu. Iya. Setelah dicek bahwa yang bersangkutan ini ada permasalahan dengan baik tentang ujian advokatnya maupun tentang diklat advokatnya maupun pengangkatan advokatnya serta ijazah yang bersangkutan gitu loh. Itu pun kami tahu pada bulan Juni. Tahu masalah ini. Jadi selama ini kok bulan Juli tahun ini? Iya, tahun ini, bulan Juni, sekitar tanggal 20-an gitu loh. Iya. Nah, setelah kurang lebih bulan Juni itu, saya meminta di sekretariat sana, dokumen-dokumen ini, dalam rapat juga saya minta, ditunjukkan bahwa hasil keputusan rapat ada indikasi. Indikasi bahwa? Ada indikasi bahwa yang bersangkutan telah memanipulasi pengangkatan advokat ini. Jadi tentang ada identitas-identitas yang diajukan, yang ijazahnya ini tidak ada yang dilegalisir, fotokopi saja. Oh, jadi ijazahnya tidak ada yang dilegalisir? Tidak ada. Hanya fotokopi saja. Jadi diduga bahwa? Jadi peristiwanya begini. Iya. Dia ujian bulan di dokumen yang kita lihat ya. Ujian apa nih? Ujian advokat. Advokat di organisasi. Iya, di organisasi. Kalau di dokumennya waktu itu saya belum jadi sekjen ya. Iya. Ibu Mia juga belum jadi presiden. Ketua panitia ujian itu Saudara Egy Sujana. Ketua panitia ujiannya Saudara Egy Sujana, gurunya Rasman kan? Iya. Yang selalu dibawa sama Rasman, ya. Ketua panitia ujiannya. Jadi semua delegasi kewenangan rekrutmen ada pada ketua panitia ini kan gitu. Egy Sujana. Tanggung jawabnya, ya. Oke, Bang Egy Sujana. Bulan Februari. Ujiannya kapan nih? Bulan Februari. Lulusnya. Oke, lulus ujian advokat di organisasi bulan Februari 2014. 2014. Yang ketua panitianya Pak Egy Sujana. Ya. Oke, terus? Diklat itu bulan April 2014. Loh. Kan dia belum dapat wisuda, dapat ijazahnya aja dia bulan Juli apa Juni 2014. Itulah yang kita telusuri, Pak ya. Iya. Dan ijazahnya setelah bulan Juni tanggal 20-an itu kita telusuri bahwa ijazahnya muncul Juni 2014. Inilah yang kira-kira tidak benar. Ada aneh. Artinya nih, bahwa seharusnya seseorang yang mengikuti ujian advokat di organisasi, dilantik di organisasi, harusnya sudah lulus, sudah
berpendidikan hukum. Punya ijazah dulu. Ya, sarjana tapi hukum. dia punya ijazahnya belakangan bulan Juni, tapi ujiannya di Februari lebih dulu. Iya. Dilantiknya di April. Iya. Ada yang nggak benar dong berarti? Ada yang nggak benar. Setelah kami telusuri, karena baru bulan Juni ini, Iya. lakukan investigasi sedikit, karena ini kita rapat gitu. Iya. Dan publik ini sudah rame gitu. Rupa-rupanya bahwa sebenarnya kemampuan untuk lulusnya orang ini tidak lulus sebenarnya. Menurut informasi ya. Oh, menurut informasi bahwa Yang menurut salah satu panitia Iya. tidak lulus. Yang kedua, tidak lulus ujian advokat. tidak DKI. lulus. Iya. Loh, kok dilulusin? Dibantulah oleh salah satu ketua panitia katanya di situ. Oke. Dibantu. Dibantu. Berarti apa nih? Kalau KKN dong? kalau istilah hukum bantu itu kejahatan. Ya, Kalau KKN dong. kalau bantu itu hanya dalam hubungan sosial kemasyarakatan, membantu orang miskin, kan itu. Oke. Berarti ini pembantunya adalah yang tadinya nggak lulus, Menjadi katanya, lulus. Menjadi lulus. Menjadi lulus. Loh, gimana caranya nih? Berarti kan KAI nggak bener dong? Panitia. Jadi ada Pak. kewenangan yang didelegasikan ke panitia. Oke. Termasuk ketua panitianya Saudara Egy Sujana, kan gitu. Oke. Jadi diluluskan. Kata informasi berdasarkan investigasi saya sementara bahwa diluluskan. Harusnya nilainya tidak Tidak lulus. cukup. Berapa nilainya, Pak? Saya tidak ikuti lagi karena Iya. panitianya nanti ada. Oke. Nanti urusan dengan yang berwajib sudah ini. Bisa bersaksi ya? Ya. Panitianya ada datanya ya? Ya, apapun alasannya itu pasti mereka akan berhadapan dengan pihak kepolisian. Pasti. Oke. Yang kedua, ijazahnya. Ijazah yang bersangkutan ini kan munculnya pada bulan Juni. Iya, jauh Sekali setelah ujian dan diklat kan gitu. Ini udah menyalahi prosedur, udah melanggar hukum nih. Bagaimana Iya. ceritanya di pasal 2 ayat 3, di pasal 3 ayat 2 Undang Advokat, itu jelas sebelum dia diangkat menjadi advokat harus memenuhi syarat dia adalah sarjana hukum. Kan itu, Pak. Harus ada ijazahnya. Ya, itu paling tidak ijazah sarjana Loh, hukumnya. ini udah jelas Pelanggaran undang-undang. ya kejahatan dong. Kejahatan. Ya kan memasukkan dokumen atau Ya. memasukkan keterangan atau Ya. apapun itu mungkin? Ya, itu masuk dalam kualifikasi pasal 263 kan gitu. Iya, 263. Iya. Nah, setelah di bulan Juni itu juga, Saudara Rasman ini datang dengan membawa biro hukum Iya. dari Universitas Ibnu Khaldun ke sekretariat, bukan ke saya, dengan membawa ijazah yang dilegalisir dengan transkrip nilainya. Baru tuh. Baru. Setelah dilantik, Setelah setelah dia ujian. Dia telah ujian. Setelah kami periksa bahwa ijazah yang dilegalisir ini, kami membuat surat ke Dirjen Kementerian Pendidikan dan ke Dikti. Ya. Jawaban dari Dikti 2-3 hari lalu Ya. sampaikan ke kita bahwa itu tidak ada di pangkalan data. PD Dikti. PD Nama Dikti. Rasman tidak ada. Tidak ada. Oke. Berarti tidak jelas dong Iya, ijazahnya. sedangkan peraturan ya udah jelas dari pemerintah bahwa semua nama mahasiswa, dosen dan universitas harus Iya. terdaftar di PD Dikti. Iya. Itu setelah 2002. Iya. Di luar itu tidak ada Iya. atau ilegal. Udah jelas nih peraturan Itu- pemerintah negara Republik Ya, Indonesia. itu kewenangannya ada pada Dikti. Jelas kewenangan yang diberikan oleh negara. Iya. Tidak ada alasan untuk tidak wajib. Tapi kemarin Rasman sempat bilang ada keberpihakan dari Dikti. Apa urusan nih, Man? Iya kan? Sebenarnya begini. Apa urusannya Dikti mau keberpihakan, dia pemerintah, Man? Ya, jadi Pak Uya sebenarnya Iya. ini kegigihan seseorang Benar. mempertahankan suatu indikasi kejahatan bahwa Iya. ini benar. Padahal ini sudah jelas-jelas semua institusi yang berkewenangan terhadap itu sudah mengatakan bahwa itu tidak ada di pangkalan data. Kau siapa? Iya. Kewenangan apa yang diberikan oleh negara kepada kau untuk menyatakan bahwa yang kau punya benar? Itu kan pembohongan publik. Bukannya mohon publik, kita tuh nggak bodoh. Iya. Anak nggak sekolah, anak orang yang nggak sekolah aja juga udah ngerti bahwa ya tadi aturannya kalau kita mau ada di sistem pendidikan di negara kita ya harus ikut aturan yang berlaku ya kan. Iya. Kalau mau di negara Wakanda aja, Iya. di negara halusinasi, di negeri dongeng lo buat sekarang kampus atau kuliah ya kan, benar nggak? Iya, jadi sebenarnya tipikal orang seperti ini sudah kau buat saja ijazah kau sendiri. Tapi jangan di negara Republik Indonesia dong. Kau buat saja, Kalau nggak kau mau diakui buat di saja Dikti, baru iya. pakai di mana yang Iya. mengesahkan bahwa kau melegitimasi kau dari S1 Iya. sampai S berapalah, S5 lah, S10 Iya. lah, buat Iya. aja.
Itu yang pertama Pak Uya. Iya. Tapi kalau kita tarik ke belakang sebenarnya, Iya. ini kan menimbulkan loss of trust publik Yes. in lawyer. Of course. Ini sangat mempengaruhi. Iya. Saya boleh menerangkan sedikit Pak Uya. Sebenarnya supaya publik tahu. Iya. Apa sih lawyer itu? Apa sih advokat itu? Bagaimana karakternya? Dia tumbuh bagaimana? Saya perlu jelaskan sedikit kepada publik. Bahwa advokat itu kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi itu apa karakter advokatnya sudah muncul oleh namanya Patronus. Patronus ini 500 tahun bagian dari anggota kerajaan yang menolong orang yang tertindas. Karakter ini menjadi suatu hal rule yang diberikan penghargaan sebagai officium nobile. Officium nobile. Jadi kata officium nobile itu Berasal. dari perilaku itu tadi. Yes. Nah, dan ini perilaku si Patronus ini berpengaruh terhadap konfigurasi perkembangan hukum di dunia dan polarisasi kehidupan ekonomi, pemerintahan, bisnis dan budaya. Iya. Ini sangat berpengaruh. Oh iya. Nah, karena dia berpengaruh maka disebutlah officium nobile. Iya. Officium artinya sebenarnya menolong, melayani, itu officium. Iya. Nobile artinya kemurahan, kejernihan hati, kemurnian jiwa. Jadi kalau digabung di dalam bahasa sehari-harinya, Adalah? officium nobile adalah kemurahan hati yang paling dalam untuk menolong orang yang tertindas. Itu pakemnya itu, prototipenya itu. Iya, kemurahan hati untuk Menolong orang yang tertindas. Jangan sampai advokat itu Menindas kemahalan klien. biaya Iya. untuk menindas orang yang tidak tertolong. Iya. Jangan kebalik ya Pak ya. Iya, jadi jangan Iya, kebalik. iya, Ini iya, pakemnya, iya, ini iya, iya. prototipenya. Iya, iya. Jadi spirit charity itulah Iya, iya. yang disebut kedermawanan. Kedermawanan seorang advokat untuk memberikan bantuan hukumnya. Maka dari semangat itu disadur di dalam pasal 1 ayat 9 itu menyatakan bahwa advokat di samping memberikan bantuan hukum, memberikan jasa hukum, juga memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Iya, iya. Ada kewajiban hukum di situ. Nah, kalau terhadap orang yang bayar aja dia masih minta bayar tambahan, bagaimana lagi orang yang miskin? Bahaya ini. Iya. Kalau pola-pola yang seperti ini sangat meresahkan gitu. Iya. Nah, itu tadi. Jadi supaya masyarakat tahu bahwa hakikat prototipe seorang advokat itu ada pada officium nobile itu tadi. Yang tadi diterangkan tadi Ya. Pak ya. Oke. Nah, apa yang dilakukan oleh Saudara Rasman ini sehingga organisasi memecat Dengan tidak hormat. dengan tidak hormat Iya. sudah menjadi konsumsi publik. Itu tadi yang saya katakan. Ini pernah nggak sebelumnya ada pemecatan dengan tidak hormat di KAI? Sebenarnya belum ada. Jadi ini pertama kali dalam Pertama sejarah. kali dalam sejarah. Wow. Nah, karena ini juga suatu keadaan yang luar biasa, Pak. Iya. Iya. Ini akan mengganggu publik Iya. dan membawa semua nama pejabat di Republik ini, beberapa nama pejabat yang seolah-olah dia kaitkan dia adalah mengaku-ngaku bahwa dia advokat dari pejabat ini. Sementara yang bersangkutan ini setelah dicabut SK pemberhentiannya, dia buka advokat lagi. Loh, kenapa begitu? Jadi artinya setelah dia dipecat dengan tidak hormat dari KAI, kenapa dia bisa dibilang bukan advokat? Jadi begini, Pak. Iya. Pemberhentian dengan tidak hormat itu tadi, ada pencabutan SK pengangkatan. Yang tadi yang bodong yang kita bilang, kok bisa kau diangkat jadi advokat? Belum Iya. ada ijazahnya. Oh iya, iya. Pengangkatan di organisasi ya? Pengangkatan. Jadi dia disebut bulan advokat. April ya tadi ya? Iya. Orang ini, dia mengaku-ngaku advokat, mendapatkan uang, dibayar oleh klien karena dia advokat, Pak. Iya. Nah, kita cabut, rohnya ada di situ. Roh sebagai dia mengaku advokat, kita cabut. Bahwa kau bukan advokat lagi. Tapi kan dia pindah loncat ke Pradi Bersatu, Pak. Nah, ingat. Iya. Katakanlah dia pindah ke organisasi mana, saya tidak peduli. Iya. Tapi ingat baik-baik. Di pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 2-nya, pengangkatan, mereka akan mengeluarkan surat pengangkatan. Pengangkatan advokat itu harus salah satu syaratnya dia sarjana hukum. Iya. Masalahnya sarjana hukumnya ini nggak ada. Karena waktu pengangkatan, waktu dilantik di organisasi dan ujian itu belum sarjana hukum kan? Belum sarjana hukum. Ada jaminan katanya, informasi kami, ada jaminan bahwa ada
ya toh, ES yang menjaminnya. Egy Sujana. Ya, ES. Oke. Ya, yang menjamin. Tapi ingat baik-baik, jaminan bantuan ini berisiko hukum. Iya. Kalau jaminan bantuan, oke. jaminan bantuan, apakah dalam kualifikasi pasal 55 itu turut serta membantu melakukan dan lain sebagainya, itu sudah diatur di dalam KUHP, Pak. Nah, juga tentang ijazahnya ini, kalau bukan dia yang mengeluarkan, dia minta, kalau kelihatannya kan dia mempertahankan ijazah ini. Orang lain yang mencetaknya, itu juga kena. Nah, kita berbicara lagi tiba-tiba kok dia bisa ada basnya. Bukti berita acara sumpah. Berita acara sumpahnya. Iya, di Ambon ya. Di Ambon lagi. 2 November jauh 2015. ke sana kan gitu. Ingat saya. Waktu dia pernah di DPP mengajukan untuk melalui panitia, mengajukan sumpah melalui PT DKI. Oh, jadi sebelum ini sempat mengajukan mau sumpah di Pengadilan Tinggi DKI. DKI. Tapi ada tim verifikasi. Iya. Verifikasi ini ada anggota nanti yang melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat itu tadi. Iya. Ijazah, domisili kan gitu. Karena dia domisili di DKI waktu itu ya? Iya, domisili menurut dia. Menurut dia? Menurut dia. Oh, dia bilang itu? Iya. Domisili. Tidak pernah dihukum pidana, kan gitu. Loh, dia pada bulan Maret 2014 kan di dalam penjara. Di dalam 3 penjara. bulan. Ya, di dalam Berarti penjara. Maret sampai Juni atau Juli itu? Ya. Iya. Setelah diverifikasi, yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan bahwa dia domisili di Jakarta. Oke. Yang kedua, ijazahnya tidak dilegalisir. Iya. Atas 2 syarat itu, maka dia tidak bisa diajukan untuk disumpah di sini. Oh, jadi KAI udah sempat menolak dan untuk memverifikasi bahwa dia tidak layak, tidak memenuhi syarat untuk disumpah di Pengadilan Tinggi Jakarta? Ya. Oke. Tiba-tiba, baru ngerti, oke. Tiba-tiba yang bersangkutan ini kok muncul di Ambon. Disumpah katanya juga. Di Pengadilan Tinggi Ambon? Ya, katanya. Berarti dia domisilinya harusnya di Ambon dong? Harusnya? Katanya, Oke, sabar iya, dulu Pak. Iya, sabar. Setelah itu, Oke Pak. Ya. Terlalu bersemangat ya. Setelah Buya Lawyers Club. ya. Buya Lawyers Club. Ya. Setelah itu Pak ya, Ya. dan Ya. kami bersurat ke sana, Ya. ke PT, mohon penjelasan Pengadilan Ya. Tinggi Ya. Ambon Ya. tentang apakah saudara Rasman ini, karena dia mendaftar sebagai anggota kami, apakah dia pernah diambil sumpahnya di Pengadilan Tinggi Ambon? Sampai sekarang belum ada jawaban. Dalam kesempatan ini juga saya meminta kepada Pengadilan Tinggi Ambon yang terhormat untuk memberikan jawaban itu. Karena apa? Ada implikasi hukum. Karena berdasarkan keterangan dari dikti, apakah disumpah atau tidak disumpah? Karena dia mengaku sebagai advokat ini yang sudah disumpah kan gitu. Ya, disumpah harus ada ijazah yang dilegalisir dong. Ya, ada indikasi bahwa syarat ijazahnya sudah tidak, itu nggak bisa lagi dipakai. Oh, tidak dari namanya di PD Dikti ya kan? Sudah jelas. Yang kedua, keterangan domisili, Pak Uya. Keterangan domisili itu bisa berimplikasi pidana karena sesuai penjelasan di dalam yang disebut domisili adalah mereka yang bertempat tinggal secara sah di tempat itu. Kalau tidak, bisa dikenakan pidana memanipulasi suatu peristiwa di KK-nya bahwa dia bukan bertempat tinggal secara sah di situ. Tapi kalau nggak salah saya sempat lihat Rasman bilang dia punya keterangan lurah katanya. Justru itu. Nah, menarik. Siapa nih. saja yang meminta atau memberikan keterangan domisili sementara dia tidak tinggal secara sah di situ, nah, itu jadi pidana ancaman hukuman pasal 93, Pak. Masa lurah bisa diseret juga, Pak? Pak, ada kasus. Iya. Saya tidak menyebut namanya, salah satu petinggi KPK tentang ada indikasi penyalahgunaan dalam undang-undang kependudukan. Itu pidana, Pak. Iya, ada UU kependudukan lagi. Pasal 93. Lain lagi nih. Pasal lain lagi nih. Di pasal 93 Undang-Undang Kependudukan, mereka yang memanipulasi tentang domisili, ancaman hukumannya 6 tahun dan denda. Bukan atau ya, dan denda. Kependudukan ya, bukan dan atau ya, tapi dan denda. Ya, dan denda berapa? 75 juta rupiah. Wow. Ini, makanya dalam kesempatan ini sekali lagi saya minta kepada Pengadilan Tinggi Ambon untuk menjawab ini. Yang sejelas-jelasnya ya. Dan kalau dirasa perlu, jangan menunggu proses pidana atas orang ini. Sehingga kita tidak dilibatkan oleh cara-cara orang ini yang mengaku-ngaku sebagai advokat dan melegalkan tugas-tugas advokat. Mohon nanti dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi. Ya. Nah, juga nggak perlu sampai MA harus turun tangan nih Pak harusnya. Nggak perlu, kecil sekali. Karena saya mau undang MA nih, ayo Pengadilan Tinggi jangan ada yang menyembunyikan dimanapun ya.
Kecil sekali. Ya. Yang kedua, Ya. pada kesempatan ini pula mungkin karena dalam waktu dekat ini, tim kami akan melaporkan indikasi ini. Dan kami minta atensi dari Pak Kapolri yang saya hormati, Pak Kapolda, karena ini sudah mengganggu kepentingan publik tentang masyarakat pencari keadilan. Gitu. Nah, saya minta atensi mereka secara objektif untuk melakukan penelusuran tentang indikasi ijazah palsu dan memasukkan keterangan palsu dalam akte autentik. Sebenarnya kalau selain ijazah, yang disebut akta autentik itu juga SK pengangkatan akte autentik, Pak. Iya. Karena memasukkan keterangan palsu belum ada ijazah sarjana hukum, bagaimana bisa keluar SK pengangkatan? Berarti itu bisa dibilang palsu nggak tuh SK pengangkatannya, Pak? Indikasi sudah tidak sama kan? Logikanya aja. Ya. Untuk ada SK pengangkatan itu harus ada ijazah Harus, sarjana hukum. harus Tapi hukumnya. SK pengangkatan dan ujian advokatnya terjadi sebelum ada ijazah. Sebelum ada ijazah Nah, itu karena apa? karena ini melakukan penyeludupan melalui orang-orang yang oknum ada di KAI. Dan kami akan laporkan ini. Siapa yang mau dilaporkan? Ya, di samping Rasmannya, siapa yang terkait membantunya tinggal Rasmannya mengatakan nanti. Siapa? Siapapun orangnya yang bisa membantu, karena kan dia tidak bisa bekerja sendiri. Yang Bapak bilang tadi, ketua panitia. Ya, ada kemungkinan indikasi ke sana ES. ES. Ya. Oke. Nah, saya kira itu Pak Uya, kalau menurut Tapi nggak mungkin lah kalau Bang ES itu kan saya kenal. Masa Bang ES kan orangnya advokat senior ya. Masa dia mau meluluskan orang yang tidak seharusnya lulus, Iya. dilulus-luluskan gitu? atau mungkin ada jaminan Iya. yang disampaikan tentang ijazah ini kepada ES sehingga ES berani kan gitu. Iya. Kan akan diminta pertanggungjawaban Iya, hukumnya iya. nanti. Iya. Menarik nih. Jadi ini sangat pengaruh. Pengaruhnya terhadap masyarakat, pengaruhnya terhadap advokat dalam pandangan masyarakat bahwa advokat itu gambarannya Rasman, padahal bukan. Ini adalah penyelundup yang masuk menjadi advokat. Oke. Pak ingat, kurang lebih tahun 80 ada cerita ini Pak Uya. Iya. Di Inggris ada kepercayaan publik menurun terhadap advokat. Dan dalam cerita itu dibangunlah suatu cerita apa adanya, cerita yang dibuat seolah-olah gitu. Ketika di jalan tol yang kurang lebih mobil bisa secara paralel jalan 5 buah mobil, lewat penyeberangan jalan itu lewat seekor ular. 5 mobil yang dikendarai oleh sopir ini tadi, Ngerem. begitu ngerem, cak, ada penghargaan terhadap nyawa ular ini. Tapi ketika seorang yang mengaku-ngaku advokat atau seolah-olah yang melakukan penunjukan terhadap advokat dan lewat menyeberangi jalan dengan mobil kecepatan tinggi, orang yang bawa mobil ini nggak injak rem, Pak. Iya. Dia langsung giling aja. Iya. Mungkin itu nanti akan terjadi perasaan masyarakat itu bahwa ada nilai yang dibawa yang tidak perlu dihargai lagi atas sikap-sikap Rasman terhadap kewibawaan seorang advokat. Karena dia bukan advokat. Apakah bisa dikatakan, kesimpulannya saya nanya ya Pak ya, tadi terjadi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap advokat di Inggris tahun 80. Ya. Apakah di tahun 2022 ini terjadi hal itu di Indonesia? Bagi kawan-kawan yang kontak ke saya sebagai sekjen, gitu. Iya. Pak Sekjen katanya, wah kita ditanyakan apakah kita KAI sama dengan Rasman. Nah ini evaluasi sebenarnya. Evaluasi bagi kita ini kan bagai duri dalam daging. Harus dicabut durinya. Supaya dagingnya jangan busuk. Organisasi jangan busuk. Kewibawaan organisasi tidak runtuh karena orang ini. Maka tidak cukup dia diberhentikan dengan tidak hormat. Perlu dilaporkan. Ada indikasi tindak pidananya. Oke. Nah, intinya adalah perlu dilaporkan ada indikasi tindak pidananya. Apakah Rasman juga akan dilaporkan secara pidana? Ini rapat kami kemarin sudah diputuskan bahwa Rasman inilah yang dilaporkan. Iya. Karena menggunakan ijazah palsu, menggunakan keterangan palsu untuk mendapatkan SK pengangkatan itu, Pak. Oke, ini 263 aja apa bisa 266 juga, Pak? 266, 263, Undang-Undang Sidiknas. Iya. Undang-Undang Sidiknas nomor 20 tahun 2003. Ya. Pasal 68. Ya, pasal 68 itu bisa. Jadi beberapa pasal itulah yang
yang kita akan masukkan. Itu ancamannya 5 tahun dan atau 500 juta tuh. Ya, 5 tahun 500 juta. Berarti tadi udah 5 juta, 75 juta, 5 tahun, 6 tahun, udah 11 tahun. Tinggal akumulasi dari itu Oke. dan hak ya nanti ya. Kasihan, Karena Pak. itu Kasihan, Pak. akumulasi dari Iya. ancaman hukumannya diambil yang paling beratnya. Kalau misalnya dalam proses persidangannya seperti itu. Bisa berlapis nggak pasalnya? Bisa. Iya. Kalau berlapis tuh nanti diambil dari hukuman yang paling berat apa bisa berlapis-lapis, Pak? Hukuman yang paling berat ditambah sepertiga. Ketentuan hukumnya Iya, begitu, iya. Pak. Kalau ada orang-orang yang melapor lagi terpisah, split, Ya bisa saja. masa bisa tua di penjara nanti, Pak? Kalau misalnya Ya, orang yang misalnya terbukti, resiko hukum, Pak. ya. Kegigihan kawan ini mempertahankan kebohongannya kan sangat luar biasa gitu. Iya. Publik juga, saya kira pengadilan di seluruh Indonesia juga nonton bahwa seorang sosok orang seperti ini mempertahankan kebohongan, kepalsuan, dan indikasi pidananya cukup gigih gitu loh. Keren dong, Pak. Menurut saya, hukuman maksimal pantas bagi orang ini. Berapa menurut Bapak? Ancaman hukuman maksimalnya, saya tidak mau mendahului hakim. Iya. Saya tidak mendahului hakim karena itu tugas hakim. Iya. Tetapi perasaan rasa keadilan masyarakat, perasaan rasa keadilan bagi kawan-kawan lawyer yang dicemarkan oleh peristiwa perlakuan sikap kawan ini, itu juga kita berbicara saat ini kan gitu. Berarti yang dicemarkan bukan hanya udara saja, Pak. Lawyer juga sekarang lagi dicemarkan, Ya, Pak. ya itulah Pencemaran Pak Uya. pencemaran lawyer ya. Itulah Pak Uya. Itulah Pak Uya. Ya. Ya. Oke, Pak. Kemarin saya sempat lihat pernyataan waktu Ibu Neti, siapa namanya? Elina Neti, Ya. pengacaranya Rasman, Ya. bareng Pak Egy Sujana, Ya. lagi ngobrol tuh bertiga. Dibilang kata Bu Neti katanya KAI ini tidak etis lah intinya. Ya. Bahwa KAI ini kenapa memecat Rasman tapi tidak lewat Dewan Kehormatan. Apa komentarnya, Pak? Saya kira begini, dia tidak mengerti organisasi. Si Rasmannya juga kan bilang di saya, selain netinya, Rasmannya saya aktor intelektualnya harus diberhentikan. Ya, Bapak Polo yang harus diberhentikan. Saya menyebut nama saya lengkap. Saya jadi sekjen itu tidak ditunjuk, Pak, atau diminta oleh presiden. Dipilih pada saat kongres secara aklamasi. Jadi dia antara presiden dan saya sebagai sekjen dipilih langsung Ya. melalui aklamasi. Itu yang pertama. Makanya ini orang tidak mengerti. Di dalam ADART kami itu ada kewenangan yang diberikan. Apalagi ini atas permintaan hampir kurang lebih 80%, 90% Ya. DPD seluruh Indonesia meminta untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Jadi siapa si Neti itu? Kau bukan orang KAI yang ikut-ikut campur gitu loh. Jelas ini. Nurani kau sebagai advokat sejauh mana dengan pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan, sikap-sikap yang dilakukan oleh saudara Rasman ini, tutur katanya, perilakunya. Loh, kau sedikit-sedikit lapor orang. Saat lapor, proses lapor itu belum tentu bisa jadi proses hukum, Pak. Karena apa? Akan dikaji lagi. Apakah sudah memenuhi minimal limit evidence? 2 alat bukti yang cukup. Tunggu dulu. Kalau katakanlah menurut polisi memenuhi 2 alat bukti, itu orang bisa masih gugat pra-peradilan. Jadi tidak sepertinya seperti ini ada peradilan, try by the pairs, bahwa seolah-olah ini apa yang kau omong lapor itu orang sudah pasti dihukum. bersalah. Ya, ya. Kau apa ya? Nggak mengerti kau ini. Harusnya kan ngerti, orang apa aja ngerti namanya praduga Karena tak bersalah ya. karena itu tadi Iya. kepalsuan, kebohongan Iya, itu iya. tadi. Kau kalau nggak ngerti jangan ngomong. Kau bilang kau cari orang sampai ke lubang semut. Kau nggak usah cari orang bukan buronan. Kau cari aja aku di mana gitu loh. Janjian tempatnya. Kalau kau bercerita tentang kehidupan kau belum tahu saya ya. Kau bercerita tentang kehidupan kau. Buat Neti apa buat Bu Neti apa? Ini buat Rasman ini. Oh, Kalau Rasman. kau dalam cerita kehidupan kau sejak kecil adalah gantung jualan rokok. Kau coba Jual cek ayam saya. katanya, Pak. Jual ayam. Saya bukan. Koran. Saya pelatih ilmu bela diri dari kecil. Iya. Dan jangan pun itu. Klien aja diganggu fisiknya saya taruhannya. Iya. Apalagi hukum. Jadi jangan mempertontonkan hal-hal. Klien yang harus dilindungi hak hukumnya, juga fisiknya. Oleh siapa saja yang diperlakukan tidak adil atau ancaman fisiknya juga. Kami advokat harus melindunginya. Sehingga ada
ketika polisi melakukan intimidasi dan lain sebagainya, kita harus lakukan. Iya. Makanya di simbol kami ada parang itu Pak, pedang merah. Iya. Apapun alasannya, langit runtuh, hukum ditegakkan. Hak seseorang harus dilindungi gitu loh. Jadi tidak ada istilah kau cari saya ke lubang semut. Memangnya orang apa? Iya, iya. Kau ada aja kau tuh. Ada masalah lagi. Gimana Pak? Gimana? Jadi dia ini membuat surat Iya. sebelum pengunduran diri. Iya. Supaya saya, mereka DPP rapat atau Dewan Kehormatan rapat gabungan gitu. Tapi dalam suratnya dia minta saya tidak hadir, tidak usah hadir. Sekjen nggak usah hadir. Nggak usah hadir. Dia ketuanya apa gimana Pak? Itulah yang saya bilang, Anda Apa? siapa ini kan Komisaris gitu. mungkin apa siapa? Iya. Iya, iya. Yang kedua, dalam isi suratnya, saya tidak hadir supaya jangan mempermalukan dia. Padahal dia sudah bicara di publik. Apollo Jarabonga sebagai sekjen harus diberhentikan. Lah ampun, ini memang apa ya? Dia ngerti nggak sih Pak? Hukum, undang-undang organisasi, ADART ngerti nggak sih Pak? Itu yang saya bilang. Kan profesor, bukan Pak, dia doktor S3, harusnya ngerti nggak sih Pak? Saya tidak mengerti lagi tentang orang ini. Kan pinter harusnya Pak, doktor S3, Iya, PhD, PhD. Jadi gini, MA, biasanya M apa gitu. biasanya pendidikan itu mempengaruhi karakter seseorang. Harus dong, pendidikan seorang gelar mencerminkan apalagi karakter kita dong. seorang advokat yang sudah didiklat, mendapat diklat dan lain sebagainya mempengaruhi sikap perilakunya. Karena di pasal 5 Undang-Undang Advokat itu, advokat berstatus sebagai penegak hukum. Yang dilindungi oleh undang-undang, di dalam penjelasannya setara dengan penegak hukum lainnya. Jadi kita, jaksa, polisi, hakim setara kita. Karena statusnya sebagai penegak hukum juga dijaga perilakunya. Komunikasi publiknya juga harus dijaga gitu loh. Nah, ini saya tidak tahu karena ini memang penyelundupan orang menjadi advokat ini Pak gitu. Jadi kita tidak bisa mengupasnya lagi dari aspek apa saja. Tidak masuk ini orang. Oke Bang. Ini dengar-dengar ada apa sih waktu Kongres KAI di Palembang Jakabaring 2014? Saya pernah dengar ada berita tentang Rasman dengan KAI. Iya Pak Uya. Jadi kita kongres di Palembang 2014. Tiba-tiba di dalam forum rapat. Bulan apa tuh? Bulan-bulan April atau Juni ya? Bulan-bulan April itu Pak. Oke. Tiba-tiba dia datang bangun dari tempat duduknya. Wow, mengatakan bahwa ini kongres nggak sah, kongres ini tidak memenuhi syarat dan menunjuk-nunjuk Pak Indra, almarhum Pak Indra Sanul Lubis. Ketua KAI pada saat itu, Presiden KAI. Iya, jadi heboh kita. Ditunjuk-tunjuk. Di mana maksudnya? Tunjuk-tunjuk, kau siapa gitu loh. Naik ke atas gitu. Ya, ada duduk di bawah, dia masuk dan tunjuk-tunjuk. Ditahan dan dibawa diamankan oleh Bilang apa dia kawan-kawan. nunjuk-nunjuk? Nunjuk-nunjuk, ini presiden harus sudah diganti gitu loh. Pak Indra Sanul Lubis kan senior Pak. Iya, dan dia pimpinan waktu itu dan kita kongres lagi. Katakanlah sudah dimisioner, tapi kan nggak boleh kita diajar beretika di dalam mengkomunikasikan secara sesama penegak hukum atau sesama pengacara kan gitu. Oke, nunjuk-nunjuk terus. Nunjuk-nunjuk, akhirnya dia diamankan dengan suara keras, diamankan. Setelah dicek, ini keanggotaan dari mana? Dia ngakunya dari mana? Dia mengaku dari Sumut. Setelah kan dari Medan. Ya, dari Medan. Nah, di situ ada ketua dengan anggota dari Sumut. Setelah dicek, dia bukan anggota Sumut. Loh, dia ngaku-ngaku? Ngaku-ngaku. Jadi ini juga selundupan juga nih. Selundupan dalam kongres. Selundupan. Kita cek. Jam 12 malam dicek di kamarnya. Dia ada bersama istrinya, lagi hamil tua. Istrinya? Lagi hamil. Ikut juga di dalam. Ade, namanya Ade. Saya kurang tahu lagi namanya. Oke, yang mana nih? Malam itu juga disuruh keluar jam 12 malam, dikeluarkan dari hotel. Dikeluarkan dari hotel. Loh, karena bukan advokat, Pak Uya. Iya. Membuat kekacauan di situ. Oh, jadi dia bukan advokat? Bukan, sudah ikut membuat kegaduhan pada saat kongres. Dikeluarkan. Nah, saya tidak mengerti lagi karena saya bukan orang yang senang mencari tahu keberadaan seseorang gitu. Saya tidak tahu lagi, tiba-tiba selundup masuk lagi, jadi lagi advokat ini tadi. Oh, jadi dia sempat diusir pada kongres, terus tiba-tiba jadi vice president. Iya. Siapa yang masukin? Iya, kalau vice presiden ini setelah kita kongres di Malang ya. Ini kan kongres di Palembang. Setelah berjalan, kita kongres di Malang. Dan dia kurang lebih minta saya ada bel 3 kali. Saya bilang, saya tidak menjawabnya. Nanti aja deh, saya bilang. Saya tidak tahu, tapi menurut Saudara Malik, Ketua DPD Surabaya, dia meminta terus-menerus
untuk menjadi salah satu vice presiden. Jadi gini. Minta. Ya minta. Jadi vice presiden itu bukan satu dia saja. Kan seolah-olah yang Iya. dia bangun bahwa Presiden setelah cuma dia. presiden dia vice presiden. Bukan. Ada kurang lebih 20 orang vice presidennya. banyak. Banyak sekali. Jadi tidak ada gunanya juga dia di situ dimasukkan kalau menurut saya. Nah, gitu. Oke, itu terjadi di Palembang ya? Terjadi peristiwa di Palembangnya. Dia diusir waktu itu? Dia diusir. Menghilang, tiba-tiba masuk lagi menjadi advokat. Udah lupa tuh Kak, semua? Saya begini, saya orang yang tidak mau meninggalkan bekas seseorang, saya langsung ingat, lupa Pak Uya. Ketika saya anggap sudah selesai, mungkin dia sudah advokat, kita percaya pada panitia waktu itu kan gitu. Yang melakukan. Saya tidak tahu peranan ketua panitia mungkin nanti secara hukum akan ditanyakan oleh pihak yang berwajib tentang tanggung jawab mereka dan bagaimana orang ini menjadi advokat kan gitu. Gitu. Oke. Ini menarik sekali ya. Jadi intinya adalah alasan KAI memecat Rasman dengan tidak hormat itu bukan keputusan yang gegabah ya? Bukan. Ya, udah dipikir matang-matang, dirapatkan, diinvestigasi. Ya, berdasarkan investigasi dan dari semua kurang lebih suara terbanyak dari kawan-kawan Dewan Pimpinan Daerah seluruh Indonesia meminta untuk diberhentikan dengan tidak hormat dan mencabut SK pengangkatannya. Karena itu tadi, karena dalam status dia memanipulasi seolah-olah dia punya ijazah, sementara ijazahnya sebenarnya kita sudah tahan-tahan ini. Tetapi karena kita belum dapat surat dari Dikti, Ibu Presiden Siti Jamalia Lubis dapat surat tersendiri, saya mendapat surat tersendiri tentang ijazah saudara Rasman ini yang dibawa oleh dia dan kita fotokopi ulang kembali, kirim ke Dikti dan berdasarkan evaluasi dari Dikti bahwa yang bersangkutan tidak ada di pangkalan datanya. Oke, udah jelas ya. Sekali lagi bahwa semua mahasiswa dosen universitas itu harus terdaftar di PD Dikti. Ini peraturan pemerintah, kementerian. Kita di negara Republik Indonesia, bukan di negeri dongeng. Ya, ingat. Ting, ting. Ya, masa susah banget sih ngerti ya? Iya kan? Oke. Kenapa? Oke. Nah, Pak, intinya adalah itu ya. Tadi emang dia, nah, tapi sekarang menurut Pak Apolos, dia bisa dikatakan masih advokat nggak sekarang? Masih bisa beracara nggak dengan dicabutnya SK? Jadi sebenarnya orang yang disebut advokat ini tadi, dasar hukumnya pengangkatan dia sebagai advokat, bukan sumpah Pak. Sumpah itu dia disumpah melaksanakan tugas advokat oleh Pengadilan Tinggi pasal 4-nya. Yang dia mengaku advokat itu ada SK pengangkatannya kan gitu. Dari KAI. Dari KAI. Jadi ketika ini dicabut dengan alasan tadi yang saya sudah jelaskan tadi Pak Uya, ini dia tidak advokat lagi. Nah, artinya kalau dia pindah organisasi sekarang dia harus diangkat lagi. Nah, pertanyaannya sejauh mana verifikasi yang dilakukan bahwa ijazahnya ini benar adanya? Tapi kata Sekjen Pradi Bersatunya versi Rasman itu, dia nggak peduli untuk verifikasi ijazah. Yang penting berita acara sumpahnya doang. Itu yang saya bilang. Siapa yang melegitimasi, memberikan legal terhadap keabsahan advokatnya Rasman, ini akan menjadi tanggung jawab hukum karena menimbulkan hak, Pak. Di 263 itu, dari SK pengangkatan itu menimbulkan hak. Seolah bahwa dia advokat dan bisa meminta uang dan bisa apa saja terhadap klien. Itu masalahnya. Nah, kalau kita melegalkan, ya silakan, konsekuensi hukum ada pada mereka suatu saat. Iya, nanti kalau ada apa-apa dosa yang ada organisasi ya. Bukan masalah dosa aja, tanggung jawab hukumnya ada Pak. Jadi tidak ada main-mainnya. Nah, satu lagi Pak. Tadi saya flashback lagi ke belakang. Tadi kan Rasman sempat mengajukan untuk dilantik di PT Jakarta, DKI Jakarta. Tapi dianggap tidak memenuhi unsur. Iya, memenuhi syarat. Akhirnya dia dilantik di PT Ambon. Itu sepengetahuan KAI nggak? Tanpa sepengetahuan, ya waktu itu ya, saya tidak tahu. Tapi tanpa sepengetahuan tim verifikasi. Iya. Dari Ambon itu. Iya. Nah, karena disumpah di Ambon itu diajukan oleh HAPI juga. Nah, gimana nih? Dia kan dari KAI, kok bisa diajukan dari HAPI? Itu tadi. Tanggung jawab hukumnya ada pada kawan-kawan nanti. Dari HAPI? Dari HAPI atau orang yang mengajukan dia di sana untuk sumpahnya. Kan begitu? Ini wajar nggak? Kalau dia dari KAI, sebelumnya minta dari KAI tidak verified, untuk dilantik di PT Ambon, tiba-tiba di PT DKI Jakarta, tiba-tiba di PT Ambon
Ya, yang mengajukan HAPI. ya katakanlah itu kenapa diterima. Nanti saya kira PT-nya bisa menjelaskan. Ini jadi bahan masukan juga ya buat Iya. PT Ambon ya. Ya, PT Ambon, makanya saya minta dengan penuh hormat supaya memberikan jawaban kepada kami apakah yang bersangkutan benar disumpah atau belum kan gitu loh. Oke, boleh nggak kalau saya mengusulkan juga kepada MA, bagaimana untuk maraknya kasus ini? Bagaimana kalau MA selanjutnya memberikan surat edaran ke PT dan PN seluruh Indonesia bahwa kalau ada advokat yang berita acara sumpahnya diajukan dari organisasi yang tidak sesuai dengan dia dilantik, itu tidak sah. Iya. Boleh nggak tuh? Ya, Maksudnya boleh. Jadi Jadi ada RUU baru atau gimana? sebenarnya belum ada RUU advokat baru. Iya, iya. Sebenarnya sudah seperti yang Pak Uya dengan Iya. siapa kapan hari itu baru rancangan akhirnya tidak jadi lagi. Iya. Sebenarnya perlu juga bantuan Mahkamah Agung dalam hal ini gitu loh. Iya. Sehingga tidak menjadi kegaduhan seperti ini kami mohon. Iya. Supaya pengajuan sumpah itu tadi itu antara pengangkatan SK pengangkatan dia sebagai pengangkatan advokat dengan KTA dan lain sebagainya Harus sesuai dengan organisasi siapa yang mengajukan itu. mengajukannya. Iya. Kalau Menarik nih. tidak sinkron, mohon kiranya yang terhormat pengadilan tinggi untuk mengabaikan hal Iyalah, nggak boleh beracara Iya. harusnya ya. Kita tidak coba. boleh disumpah lah gitu. Iya. Atau menolak untuk disumpah gitu. Oke, ini menarik nih. Jadi demi apa? Demi marwah advokat ya. Iya. Oke. Barangkali Pak Uya ada tambahan. Iya. Rasman juga memberikan pernyataannya bahwa KAI kami di bawah kepemimpinan Ibu Siti Jamalia Iya. Lubis itu KW ya, artinya ada ORI gitu loh. Saya perlu Oh ya, jelaskan. kan dia sempat pindah ke KAI Ya. ORI Pak Cucu ya. Sementara dia sudah menikmati menimbulkan haknya dari SK pengangkatan yang walaupun dia diselundupkan masuk kan gitu. Iya. Nah kadang kan begini, penjahat atau kejahatan itu lebih cerdas daripada, jadi kalau kita omong tentang penyelundupan narkoba, penyelundupan masuk ke Indonesia, tidak ada bedanya dengan nilai yang ada melakukan penyelundupan seorang yang tidak advokat menjadi advokat. Nilainya sama Pak. Cuma saya perlu beritahukan bahwa kedudukan hukum Kongres Advokat Indonesia itu sah secara organisasi. Kita berada di pusat, berada di semua provinsi, dan berada di 80 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi secara organisatorisnya, tiba-tiba bukan 5 orang, kedudukan DPP-nya hanya 5 orang, tidak ada di provinsi, tidak ada di kabupaten kota. Itu ada, sejak 2008. Yang kedua, anggotanya kurang lebih 30.000 orang. Seluruh Indonesia. Yang keempat, legitimasinya cukup kuat. Keputusan 101 ya kan? Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pradi dan KAI itu sama kedudukannya dan wajib mendapat sumpah yang layak. Itu ada surat dari Dirjen Haki tahun 2019 tanggal 29 Agustus menyatakan organisasi KAI yang sah adalah organisasi yang berkedudukan di Rasuna Office Park yang kami ini. Oke. Jadi siapa yang menggunakan nama dan logo KAI itu harus seizin kami. Tapi Sampai saat ini ya kami kalau ada yang menggunakan kami nanti akan itu soal kedua. Tapi untuk sementara surat dirjen itu belum dibatalkan. Oke, tapi kan ada pada faktanya sekarang ada Kongres Advokat Indonesia juga yang dipimpin oleh Pak Cucu. Yang kemarin Rasman sempat mau masuk sana udah dapat KTA tiba-tiba nggak jadi. Iya. Itu kan karena diverifikasi. Ya, jadi saya kira itu bagian nanti dalam proses ya, proses lain. Iya. Soal apakah nanti karena nanti kita akan melalui proses pengadilan itu. Tidak bisa juga, tetapi untuk sementara bahwa kami mendapat legitimasi bahwa kedudukan kami sebagai organisasi yang sah oleh Dirjen. Dan sudah keluar 2020 9 sertifikat. Jadi kalau Pak Uya Kuya pakai atau cetak logo KAI, jaket KAI dengan merek itu harus izin kami dong. Iya. Nggak boleh. Jadi sertifikat ada 9 sertifikat, pelatihan pendidikan dan lain sebagainya itu ada sertifikatnya. Jadi sebenarnya tidak main-main. Gitu. Oke. Siap mengerti Pak. Oke, terakhir Pak, ada pesan buat Saudara Rasman? Saya kira begini, saya
mungkin lebih kakak dari dia. Juga sudah mungkin mau 30 tahun jadi advokat, bukan pengacara kemarin. Bilang aja Adinda Rasman. Ya, Adinda Rasman, Oke. saya minta introspeksi diri. Ya. Dan sebaiknya mempersiapkan diri untuk menghadapi permasalahan hukum ini. Kenapa? Permasalahan hukum yang sudah jalan dan akan dijalankan melalui proses itu tidak bisa ditarik karena bukan delik aduan. Oke, delik pidana murni. Ya. Ya. Saya kira itu persiapan diri baik-baik. Anda juga punya hak untuk membela diri. Ya. Juga kita juga menganut sistem dengan teori hukum praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Betul. Bahwa tapi ya yang kita omong adalah bukti fakta yang sudah didapatkan dari institusi-institusi yang berhak atas sesuatu peristiwa atau suatu kejadian atau suatu hal, misalnya soal ijazah gitu. Saya kira ini perlu mempersiapkan diri, tidak perlu mempertahankan diri bahwa benar melalui media. Karena itu juga Profesor Saetapi mengatakan begini, secepat kilatnya kebohongan itu berjalan, kebenaran akan menghadangnya dan menjadi pemenang. Itu Profesor Saetapi bilang. Terus yang kedua, saya ada hal yang saya bisa ambil, itu ada pepatah Cina kuno. Bahasa yang Cina dong? ya, bukan dalam bahasa Inggris ya. Oh, yang disadur oleh Helmi Yahya. Burung-burung yang sejenis itu mereka akan ada di dahan yang sejenis, bertengger di dahan yang sejenis. Burung itu akan berkumpul dengan kawanannya ya kan? Ya, kawan sejenis. Artinya Anda tidak bisa bergabung dengan kami KAI. Anda lain. Dunia advokat ini adalah dunia terang, dunia putih. Karena apa? Lahir dari officium nobile. Artinya dia gimana? Menurut saya dunia Anda adalah dunia di luar advokat. Remang-remang atau hitam saya nggak tahu. Tapi dunia advokat, dunia terang. Saya mengambil kesimpulan antara terang dengan gelap tidak bisa bercampur, Pak. Terang-terang saja, gelap-gelap saja. Ini bilangnya burung jalak akan berkumpul dengan burung jalak kan? Iya kan? Tapi kan burung jalak kadang-kadang juga suka nyasar Pak ke tempat burung elang gitu kan? Iya, jadi begini. Katakanlah begini Pak, kita mencontohkan supaya masyarakat lebih paham. Ketika ada suatu pohon yang rindang di situ, itulah advokatnya. Pohonnya besar, akarnya cukup kuat. Dan datang orang berlindung di situ atau sejenak untuk berdiri saja. Pohon itu akan memberikan kesejukan bagi siapa saja. Walaupun di situ mungkin ada semut hitam 1-2 yang menggigit orang yang datang ke situ, tetapi pohon ini tidak bisa dibatasi untuk memberikan perlindungan kesejukan terhadap orang yang datang ke situ. Saya kira dari cerita ini tadi itu menunjukkan bahwa jangan sampai seorang advokat hilang marwahnya, hilang pelayanan, hilang kemurahan hatinya menolong orang, memberikan kesejukan, kenyamanan, hanya karena masalah sepele, 2 pele, hanya masalah tidak dibayar atau tidak dibayar. Itu tidak penting itu bagi seorang advokat. Ketika tanda tangan kuasa sudah dilakukan, kau tidak dibayar pun lakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu. Karena apa? Ketika Anda mati, advokat itu kalau dia tidak diberhentikan, di batu nisannya akan ditulis sebagai advokat, Pak. Ini yang membedakan dengan penegak hukum lainnya. Oh, ada advokat nanti gitu ya? Ada. Jadi advokat, siapa Amir misalnya, advokat Apolos, di batu nisannya ditulis advokat di situ. Itu advokat asli akan dibawa sampai mati dan akan dipertanyakan oleh malaikat pencabut nyawa. Sudah berapa banyak yang kau bantu orang, seberapa banyak yang kau lale, seberapa banyak orang yang kau abaikan. Kemungkinan pertanyaan malaikat itu menurut saya pribadi akan diajukan kepada advokat itu. Iya, tapi malaikat nggak mungkin kan nanya dulu dilantiknya di PT pakai jasa apa gitu kan. Ada pertanyaan ketika dia mati kan gitu, Pak. Di dunia dulu ada di Benedikti apa enggak? Tapi di dunia saja kita tanyakan, apalagi di akhirat kan gitu, Pak. Iya. Ya udah, Pak Apolos terima kasih banyak, Pak. Hormat, Pak Uyako ya. Tapi semua yang diomongin Pak Apolos bisa dipertanggungjawabkan kan? Saya pertanggungjawabkan karena kemarin saya sebelum ke sini, saya izin melalui rapat resmi. Oke. Iya.
Oke, izin Pak ya. Ya. Siap. Oke, luar biasa Pak Polos. Terima kasih banyak ya. Senang bertemu dengan Pak Polos. Kayak saya dari kemarin tuh sering banget ketemu sama banyak lawyers ya di tempat saya, dan saya bisa membedakan dan mengklarifikasi lawyer yang benar lawyer sama lawyer yang tidak lawyer. Dari cara omongannya, dari auranya udah beda. Oke. Dan terima kasih banyak guys. Kasih komentar di bawah ini. Kira-kira apakah Uya harus jadi Uya Lawyers Club atau bagaimana? Ya. Sangat berpotensi untuk membantu orang-orang yang mencari keadilan melalui Pak Uya Kuyak. Kita doakan bahwa jadi the best di seluruh Indonesia. Insya Allah, amin Pak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo banyak gaya, lo emang banyak gaya. Cuma bisa konferensi pers, mending lo ke laut aja. Gue nggak rugi, lo katain bukan artis. Duit lo juga pas-pasan, tapi so pengen jadi Hotman Paris.